Halo, Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Ibu Risma akan menjelaskan materi mengenai transformasi. Transformasi dibagi menjadi empat. Pertama, translasi atau pergeseran. Kedua, refleksi atau pencerminan. Ketiga, rotasi atau perputaran. Dan keempat, ada dilatasi atau perubahan ukuran. Pernahkah kalian mendengar istilah transformasi? Tentunya pernah ya. Jadi, apa itu transformasi? Nah, transformasi dapat diartikan perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang lain. Dengan kata lain, suatu bangun geometri dapat diubah letak dan bentuknya. Oke, yang pertama ada translasi. Apa yang terjadi pada gambar cicak di samping? Kalian perhatikan awalnya cicak itu ada di bawah kemudian bergerak ke atas ya. Nah, itulah yang disebut dengan translasi. Jadi, apa itu translasi? Translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Translasi titik A ada X, Y dengan menggeser absis X sejauh A dan menggeser ordinat Y sejauh B. Sedemikian diperoleh titik A aksen X ditambah A, Y ditambah B. Secara notasi dilambangkan dengan A, X, Y, tanda panah atau ditranslasikan oleh titik A, B, maka A aksen X plus Y, Y plus B gitu. Jadi translasi itu tinggal ditambah. Nah, di sini ada contoh. A, X, Y, jadi X-nya 1, Y-nya juga 1 ya. Ditranslasikan oleh A-nya itu adalah 4, B-nya itu adalah 3. Jadi tinggal ditambahin X1 ditambah A4 sehingga ininya jadi 5, X-nya jadi 5 pergeserannya. Kemudian 1Y ditambah B3, maka Y-nya berpindah ke 4 gitu. Nih di sini 4. Jadinya A aksennya itu sama dengan 5,4. Translasi itu cuma ditambah. Oke, cukup jelas ya. Nah, bagaimana bila kita mentranslasikan sebuah bidang datar? Di sini ada persegi panjang. Nah, kita translasikan oleh titik 12,0, maka bergesernya ke arah sini. Oke, kemudian jika si persegi panjang ini kita translasikan oleh titik 0,7, maka bergesernya ke arah sini. Nah, kemudian jika si persegi panjang ditranslasikan oleh titik 10,7, maka bergesernya menjadi seperti ini perubahannya. Gitu ya. Jadi translasi itu tinggal dijumlahin aja. Misalnya titik koordinatnya dari 1,1 ditranslasikan oleh titik A 5, B-nya 4, terus jumlahin. Nah, jadi itu bayangannya di situ. Sekarang yang kedua ada refleksi. Apakah setiap hari kalian bercermin? Kalau buat cewek-cewek kayaknya iya. Apa yang terjadi jika kalian menjauh atau mendekat? Nah, bayangan kalian di depan cermin maupun di belakang cermin itu jaraknya tetap sama. Kenapa hal tersebut terjadi? Apa itu pencerminan? Jadi, refleksi atau pencerminan adalah proses mencerminkan setiap titik bangun geometri terhadap garis tertentu. Ada beberapa pencerminan. Yang pertama terhadap sumbu X, yang kedua terhadap sumbu Y, ini sumbu Y ya. Kemudian yang ketiga terhadap Y sama dengan X. Yang keempat Y sama dengan min X. Yang kelima 0,0 atau titik pusat. Yang keenam X sama dengan 2. Yang ketujuh Y sama dengan 2. Nah, di sini ada diagram kartesius, ada titik A, B, C, D. Nah, misalkan titik A kita cerminkan terhadap sumbu X. Jadi, si X ini itu adalah cermin. Awalnya min 6,6 dicerminkan, maka bayangannya ada di min 6, min 6 gitu. Kemudian misalnya D.
D awalnya 7,-6. Dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya ada di D aksen 7,6. Nah, kemudian sekarang pencerminan terhadap sumbu Y. Misalnya C, kita cerminkan terhadap sumbu Y. Ini Y ya. Nah, sehingga awalnya min 4, min 3, bayangannya ada di 4, min 3. Kemudian misal lagi B, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya yang tadinya 3,4 menjadi min 3,4. Sekarang terhadap garis Y sama dengan X. Nah, ini yang warna biru ini adalah si garis Y sama dengan X. Contoh misalnya ada A, min 6,6, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya ada di 6, min 6. Gitu. Kemudian, terhadap garis Y sama dengan min X. Contoh misalnya di sini ada C, ya. C awalnya min 4, min 3. Kemudian kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya ada di C aksen 3,4. Berikutnya lagi kalau misalnya terhadap titik pusat 0,0. Nah, contoh misalnya D nih, awalnya 7, min 6 dicerminkan terhadap titik pusat 0,0 di sini ya. Nah, maka bayangannya ada di min 7,6. Terus misalkan terhadap garis X sama dengan 2. Ini X sama dengan 2. Oke, misalkan C. Maka bayangannya yang tadinya min 4, min 3 ada di 8, min 3. Berikutnya, terhadap Y sama dengan 2. Awalnya B 3,4, bayangannya ada di B 3,0. Oke, dari contoh-contoh tersebut, maka didapatlah sifat-sifat yang dapat kita simpulkan dalam refleksi atau pencerminan. Yang pertama, kalau terhadap sumbu X, awalnya A, B, atau bisa X, Y, terhadap sumbu X, maka jadinya A, min B atau X, min Y, yang berubah hanya Y-nya saja. Kalau terhadap sumbu Y, yang berubah hanya X-nya saja. Nih lihat. Atau A-nya saja gitu ya. Terhadap titik asal, dua-duanya berubah, yang tadinya positif menjadi negatif, atau sebaliknya, yang tadinya negatif menjadi positif. Ini terhadap titik asal. Kemudian terhadap garis X sama dengan H. Awalnya A, B direfleksikan terhadap garis X sama dengan H. H-nya tadi kan contoh yang sebelumnya misalkan 2. Maka nanti bayangannya ada di 2 kali H dikurangi A, B. Jadi yang berubah adalah X-nya. Ya, nih yang berubah X-nya. B-nya tetap. Atau Y-nya tetap. Kalau pencerminan terhadap Y sama dengan K, yang berubah itu si B-nya atau Y-nya. Nah, tadinya A, B jadi A, 2K dikurang B. Terus kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, tinggal dibalik, yang tadinya A, B jadi B, A. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, dibalik dan tandanya berubah. Ya, yang tadinya positif menjadi negatif gitu. Cukup jelas ya sifat-sifat refleksinya. Ini rumus-rumusnya juga. Oke, yang berikutnya ada rotasi. Kalian tahu jam dinding? Tahu juga bagaimana pergerakan jarum jamnya? Oke. Kalian juga tentu mengetahui kincir angin kan? Tahu juga bagaimana pergerakan kincir anginnya? Pernahkah kalian ke pasar malam? Pasti beberapa yang ada di sini pernah. Tentu kalian pernah juga melihat biang lala, pergerakannya juga kalian pasti sudah tahu kan? Hal apa yang kalian peroleh pada ketiga contoh tersebut? Itulah yang disebut dengan rotasi. Jadi apa itu rotasi?
Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Nah, arah putarannya ada dua. Yang pertama positif, arah positif, maka berlawanan dengan jarum jam. Apabila arah negatif, maka searah dengan jarum jam. Diingat, positif berlawanan jarum jam, negatif searah jarum jam. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Misal, di sini ada sebuah pesawat mainan pada titik koordinatnya P 30,10. Bergerak berputar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam menuju titik Q. Setelah tiba di titik Q, kemudian pesawat melanjutkan rotasi sebesar 90 dari titik asal menuju titik R. Tunjukkan koordinat tujuan pesawat tersebut. Oke, sekarang kalian perhatikan gambar koordinat Kartesius. Di sini ada titik P, tadi titik P adalah 30,10. Kemudian diputar atau bergerak berputar sebesar 90 berlawanan arah jarum jam. Artinya 90 derajat ke sini. Nah, jadinya seperti ini. Inilah titik Q. Titik Q yang tadinya P 30,10, Q jadi min 10,30. Kemudian dari Q ini dilanjutkan lagi rotasinya sebesar 90 derajat. Sehingga di sini adalah titik R, yaitu min 30, min 10. Gitu. Jelas ya? Jadi kalau misalnya positif arah jarum jam, kalau negatif, kalau positif berlawanan jarum jam, kalau negatif searah jarum jam gitu ya. Nah, kemudian dari gambar di sini dapat diperoleh seperti yang sudah Ibu jelasin ya, yaitu P-nya 30,10, Q-nya min 10,30. Kemudian dirotasi 90 derajat, berakhir di titik min 30, min 10. Misalkan pesawat mainan tersebut bergerak, berputar, minus 90 derajat. Ingat kalau minus berarti searah jarum jam. Awalnya ada di titik P 30,10. Searah jarum jam berarti ke sini. Berputarnya. Nah, gitu. Jadi berakhir di titik S. Gitu ya. Sampai sini paham ya? Sehingga sifat-sifat rotasi adalah tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, hanya diputar saja. Bangun putar, rotasi mengalami perubahan posisi jika terhadap titik pusat 0,0 sebesar 180. Perhatikan, awalnya A, B dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sebesar 180 derajat, maka berubah menjadi min A, min B. Jika rotasinya terhadap titik pusat 0,0 sebesar 90 derajat, awalnya A, B, maka berubah menjadi min B, A. Gitu. Terus, rotasi terhadap titik 0,0 atau titik pusat sebesar min 90 derajat, awalnya A, B, maka berubah menjadi B, min A. AB boleh diganti dengan variabel tertentu, misalnya X, Y gitu ya. Berikutnya yang terakhir ada dilatasi. Pernahkah kalian memperbesar atau memperkecil ukuran foto untuk dicetak? Nah, ini ada foto panda ukuran 13 kali 10,5. Kemudian ada ukuran foto panda 6,5 kali 5 cm. Pembesaran atau perkalian itu nama lain dari dilatasi. Jadi apa ya yang dimaksud dengan dilatasi?
Dilatasi atau pembesaran atau perkalian ialah suatu transformasi yang mengubah ukuran atau memperkecil atau memperbesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor atau faktor skala dilatasi. Faktor skala dilatasi yang dimaksud adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda dilatasi. Biasanya faktor skala itu sudah ditentukan. Oke, contoh di sini ada sebuah segitiga ABC dengan titik A 1,2, B 2,3, C 3,1. Dilatasi terhadap titik 0,0 dengan faktor skala 2. Nah, tentukan koordinat bayangan titik segitiga A, B, C. A ada di 1,2, B ada di 3,1, C ada di 2,3. Nah, awalnya seperti ini ya. Jadi, bayangan A setelah kita dilatasi dengan faktor skala 2, maka bayangan A ada di 2,4, B 6,2, dan C ada di 4,6. Gitu. Diperbesar jadinya, ya. Oke, dilatasi dengan faktor skala K. Ini pusat 0,0. Jika titik P, X, Y dilatasi terhadap pusat 0,0 dan faktor skala K didapat bayangan P aksen, maka X aksennya itu adalah K dikali X dan Y aksennya adalah K dikali Y. Dilambangkan dengan O, K. O-nya itu adalah titik pusat 0,0, K-nya itu adalah faktor skala. Nah, jadi seperti ini rumusnya. Awalnya, Px, Y dilatasi titik pusat 0,0 faktor skala K, maka P aksen jadinya K dikali X, K dikali Y. Gitu. Ya. Nah, di sini ada beberapa contoh soal lagi. Misalnya, yang pertama terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, B 4,2, C 4,3, dan D 3,3. Dilatasi terhadap titik A dengan faktor skala 2. Oke, faktor skalanya 2. Tentukan koordinat bayangannya. Nah, ini awalnya seperti ini ya bentuknya. Bentuk persegi ABCD-nya. Setelah didilatasi, maka jadinya seperti ini. Diperbesar skalanya. Ya, jadi A-nya ada di 3,2, B-nya 5,2, C-nya 5,4, dan D-nya 3,4. Kesimpulannya, dari contoh pertama, bahwa jika K-nya lebih dari 1, maka bangun terlihat diperbesar dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Contoh berikutnya, yang kedua masih sama, terdapat persegi ABCD. Titiknya sama, 3,2 di A, 4,2 di B, 4,3 di C, 3,3 di D. Tapi faktor skalanya kita dilatasi dengan min 2. Maka bayangannya menjadi seperti ini. Koordinat bayangan A, B, C, D masing-masing adalah 3,2 untuk A, 1,2 untuk B, C 1,0 dan D 3,0. Dengan kata lain, dari contoh nomor 2, dapat disimpulkan bahwa jika K kurang dari minus 1, maka bangun terlihat diperbesar dan letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Contoh yang ketiga masih sama, persegi A, B, C, D. Oke, kalian perhatikan baik-baik. Awalnya seperti ini ya, tapi didilatasi dengan faktor skalanya 1. Maka
Nah, bayangan tidak mengalami perubahan apapun. Artinya koordinatnya tetap. Kesimpulannya dari contoh 3 adalah jika K sama dengan 1, maka bangun tidak memiliki perubahan ukuran dan letak. Bangun itu ada persegi, persegi panjang, dan lain sebagainya ya. Contoh keempat masih sama persegi ABCD ya. Awalnya A 3,2, B 5,2, C 5,4, D 3,4 didilatasi dengan faktor skala setengah. Tentukan koordinat bayangan titik persegi ABCD. Oke, jadinya seperti ini. Nih, seperti ini ya. Koordinat bayangan titik A, B, C, D masing-masing menjadi 3,2, 4,2, 3,2, dan 3,3 secara berurutan A, B, C, D. Dapat disimpulkan dari contoh keempat tadi, jika K lebih besar dari 0 dan kurang dari 0, maka bangun terlihat diperkecil dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Contoh kelima, masih sama ABCD. Perhatikan gambarnya. Awalnya seperti ini. Oke, kita dilatasi dengan faktor skala min setengah ya. Maka perubahannya menjadi seperti ini. Koordinat bayangan titik A masing-masing ada di 3,2, B 2,2, C 2,1, dan D 3,1. Dengan kata lain dapat disimpulkan dari contoh kelima, jika K-nya lebih dari min 1, kurang dari 0, maka bangun terlihat diperkecil dan letaknya berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, kita simpulkan dilatasi pusat P, A, B. Tadi kalau misalnya dengan dilatasi pusat 0,0 tinggal K dikali X, K dikali Y. Nah, sekarang pusatnya A, B, bukan 0,0 lagi ya. Faktor skalanya tetap sama K. Maka bayangan X itu adalah K dikali X min A tambah A, Y-nya K dikali Y min B tambah B. Gitu. Sehingga contoh seperti ini rumusnya. Ini untuk yang pertama. Jika ada A, X, Y didilatasikan dengan pusat P, A, B dan faktor skala K, maka X-nya yaitu K dikali X min A ditambah A, Y-nya K dikali Y min B ditambah B. Oke, cukup sekian. Kesimpulan dilatasi bisa kalian baca sendiri. K lebih dari 1, K sama dengan 1, K kurang dari 1 lebih dari 0, K kurang dari 0 lebih dari min 1, dan K kurang dari min 1. Terima kasih, semoga kalian dapat memahami materi mengenai transformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.